Selamat sore Jemaat Evination, kembali sore hari ini di acara kita Selah. Kita akan punya waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap saudara yang hari ini mendengarkan kebenaran ini boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kalau kami boleh menyembah, kalau kami boleh menerima kebenaran yang memerdekakan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh punya telinga seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh. Kaulah Tuhan atas hidup kami, Yesus. Kaulah Raja atas hidup kami. Kau berdaulat, Kau memerintah, oh Yesus. Kami menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh. Selamat sore saudara, dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari satu cerita yang saya percaya setiap saudara pernah mendengar cerita ini, pernah membaca di Alkitab, dan sering sekali dikhotbahkan. Tetapi hari ini saya ingin merefresh, mengingatkan setiap kita pentingnya satu permulaan yang sederhana. Saudara, bukan hanya sesuatu yang ada di dalam prinsip kerajaan Allah, tetapi apa yang saudara lihat sehari-hari. Apa yang luar biasa, apa yang besar, itu seringkali dimulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Dan Tuhan Yesus punya keahlian untuk memilih hal-hal yang sederhana, untuk menjadikannya sesuatu yang luar biasa. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian dari cerita di dalam Yohanes pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-8. Yohanes 6 mulai dari ayat yang ke-8 dikatakan seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Nya di sini adalah Yesus. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saya berhenti terlebih dahulu dan mari kita kembali melihat apa yang baru kita baca, dengar sama-sama. Di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Andreas, saudara Simon Petrus, salah seorang rasul, berkata kepada Tuhan Yesus tentang anak yang punya bekal 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Dan apa yang dia katakan kepada Yesus, mungkin sekali juga dia katakan kepada anak kecil itu. Atau mungkin pada waktu dia sampaikan kepada Yesus, anak kecil itu yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan ikut mendengar. Dan perkataannya adalah, apa arti ini untuk orang sebanyak ini? Jadi dengan kata lain, apa yang dimiliki oleh anak kecil ini hanya berarti untuk dirinya, tetapi tidak berarti untuk orang banyak. Nah, seringkali pandangan yang seperti itu juga kita miliki. Nah, saudara, kita berpikir bahwa apa yang kita miliki itu mungkin berarti untuk kita, bahkan kadang kita bahkan tidak appreciate, tidak menghargai apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini di dalam keadaan yang sulit, banyak orang memulai sesuatu yang baru, ya. Karena mungkin usahanya yang biasa dia lakukan tidak cocok lagi atau tidak bisa dia lakukan di masa pandemi seperti ini. Ada yang dulu berjualan di toko, hari ini mulai usaha untuk masak. Tetapi mungkin saudara juga mendengar kata-kata dari orang yang menurut saudara layak untuk didengar.
Bayangkan saudara, yang memberikan komentar ini adalah seorang rasul Tuhan Yesus tentang apa yang dimiliki oleh anak ini. Ya, dan rasul ini mengatakan bahwa anak kecil ini memang punya sesuatu. Tetapi apa yang dia punya, apalah artinya untuk orang sebanyak ini. Dan mungkin yang sekarang juga saudara dengar adalah kata-kata orang yang punya bobot mungkin. Yang saudara katakan patut untuk diperhitungkan. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang saudara miliki mungkin baik untuk saudara, tetapi apalah artinya untuk orang banyak. Kemampuan saudara untuk melakukan sesuatu, apakah itu memasak, ataukah itu buat konten, ataukah itu satu bakat yang baik. Tapi mungkin ada yang mengatakan engkau berbakat, tapi mungkin bakatmu ini hanya untuk kalangan sendiri. Bakatmu ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Engkau harus tahu diri, ya. Itu mungkin kata-kata yang kedengarannya rendah hati. Engkau harus tahu diri, engkau punya bakat tapi bakatmu tidak seberapa. Nah, saudara menanggapi hal itu, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, ya. Tuhan Yesus tidak mengomentari apa yang dikatakan oleh Andreas, tetapi melakukan sesuatu, meresponi apa yang dikatakan oleh muridnya. Yang dikatakan oleh Yesus adalah suruh orang banyak itu duduk, ya, karena ada 5.000 orang laki-laki disuruh duduk, ya, di rumput karena banyak rumput. Di ayat yang ke-11 Tuhan Yesus memperagakan apa yang dia sanggup lakukan untuk apa yang orang katakan apa artinya untuk orang sebanyak ini. Ini yang dilakukan di ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di sana. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Dia ambil roti itu, dia mengucap syukur dan bagikan. Mengambil, mengucap syukur, bagikan. Saudara, apa yang Tuhan sudah investkan dalam hidup saudara, sesederhana apapun, Tuhan tahu saat yang tepat untuk mengambilnya, mengambil keluar dari hidupmu. Dan kemudian pada waktu engkau mengucap syukur atasnya, engkau bersyukur karena engkau punya sesuatu, dan mulai membagi-bagikan. Ya, saudara mulai jadi berkat buat banyak orang. Dimulai dengan perkara yang sederhana, orang tidak tahu, akhirnya orang mulai tahu, dan Tuhan di balik semua itu sedang melakukan apa yang hanya Dia bisa lakukan, yaitu memberkati apa yang saudara miliki. Tahukah saudara, Tuhan Yesus tidak melakukan pertunjukan sulap bim salabim dari tidak ada roti menjadi roti. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengambil roti dan ikan, kemudian mengucap syukur dan membagi-bagi. Nah saudara, itu yang Tuhan Yesus tetap lakukan hari-hari ini di masa-masa sulit seperti ini. Pada waktu saudara diperhadapkan dengan keadaan sulit, pada zaman Tuhan Yesus mereka diperhadapkan tidak ada makanan, orang banyak perlu makan. Maka Tuhan Yesus mulai mencari apa yang ada pada mereka. Dan anak kecil ini rupanya memiliki sesuatu yang bisa dilipat gandakan. Mari kita punya sikap hari-hari ini juga seperti anak kecil. Pertanyaan yang Tuhan Yesus tanya kepada saudara bukan seberapa banyak yang engkau punya, tetapi apa yang engkau punya, apa yang ada padamu. Dan kalau saudara hari ini pernah mendengar orang mengatakan, memang engkau punya sesuatu, tapi apa artinya buat orang sebanyak itu? Saudara, mungkin saudara perlu memberikan apa yang saudara punya kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana?
Saudara katakan, gimana Pak saya beri talenta saya kepada Tuhan Yesus? Saya nggak lihat Tuhan Yesus. Yang saudara perlu lakukan adalah mulai mengembangkan, melatih, mengucap syukur atas apa yang saudara punya, dan mulai membagikannya, mulai mencobanya. Sebagian saudara tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya saudara adalah seorang singer yang baik, pembuat konten di konten online yang baik, seorang guru yang baik, seorang sales yang baik, seorang pembuat roti yang baik, seorang chef yang baik, ya. Saudara belum cukup banyak mengembangkannya. Dan saya mendorong saudara mulai dengan permulaan sederhana. Dan saya mendengar cerita demi cerita. Permulaan sederhana, permulaan yang sepertinya setback, kemunduran. Permulaan yang sepertinya kalau tidak kepepet, saya tidak akan melakukan hal ini. Tuhan pakai pintu yang tertutup untuk mengarahkan saudara ke arah pintu kecil yang Dia bukakan buat saudara. Ketekunan kita, kesederhanaan kita, kerendahan hati kita menjadi dasar di mana Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita. Dan saya ingin menutup dengan mengingatkan kembali kepada saudara. Mungkin saudara pernah mendengar seorang mengatakan kepada saudara apa artinya untuk orang banyak. Tetapi saya juga ingin mengingatkan kepada saudara apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang ada padamu. Mari saudara, kita mulai dengan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan yang punya kemampuan, kuasa, Dia melipat gandakan apa yang saudara punya pada waktu saudara mengucap syukur atas apa yang Dia berikan dan mau mencoba untuk membagikannya, untuk melipat gandakannya di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Dimulai dari perkara yang kecil. Dan 5.000 orang laki-laki mendapatkan makanan yang paling luar biasa dalam kehidupan mereka. Cerita itu bisa terulang buat saudara pada hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau melihat berbeda dengan manusia. Rasulmu Andreas melihat sekedar lunch, sekedar makan siang anak kecil. Engkau melihat ada potensi mujizat yang luar biasa. Ajar kami untuk melihat dengan caramu melihat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.